Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dan semoga masih dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ini saya akan melanjutkan bab pertemuan yang sudah kita bahas minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu kita membahas terkait dengan gerak pada manusia, sekarang kita membahas terkait dengan gerak pada tumbuhan. Tujuannya adalah nanti setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan anak-anak bisa menjelaskan gerak tumbuhan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sekaligus bisa menjelaskan gerak pada hewan berdasarkan fungsi tubuh dan habitatnya. Perlu saya ingatkan, carilah cara belajar yang tepat. Saya nanti akan memberikan cara belajar yang sifatnya bukan mengapa, tapi mengartikan. Yaitu dengan cara, dengan kamu mampu melihat atau pernah melihat, itu sudah modal untuk menjadi mengerti. Yaitu apa yang dilihat adalah objeknya, bendanya. Dengan melihat benda kamu pasti bisa, tanpa melihat buku lebih dulu. Kalau tulisannya tidak mampu, baru kamu melihat harafiahnya, hurufnya. Nanti akan saya contohkan, atau saya berikan contoh melalui slide-slide yang akan saya tampilkan. Sedikit demi sedikit saya tunjukkan. Kalau toh kamu gak mampu melihat melalui kedua hal itu, maka kamu melihat mekanismenya, perlakuannya. Demikian perlu kamu pahami dan perlu kamu coba, supaya kamu tidak membiasakan hafalan tapi pengertian. Gerak pada tumbuhan dapat dilihat di sini. Melalui peta konsep ini kamu sudah mampu menggunakan bahasamu sendiri. Silahkan dipahami. Berarti dalam hal ini gerak tumbuhan dapat dibagi 3. Esionom dapat dibagi 3. Tropisme dapat dibagi 5. Taksis dapat dibagi 2. Nasti dapat dibagi 6. Apa saja pengertiannya, bagaimana penjelasannya? Mari kita ikuti slide berikutnya. Gerak hikroskopis. Ingat, berarti di sini nggak bisa melihat objeknya maupun bendanya maupun mekanismenya. Apa yang kamu lihat adalah harafiahnya, hurufnya. Higroskopis, higro lembab, berarti gerak tumbuhan karena pengaruh kelembapan atau pengaruh kadar air. Misalnya gerak yang dilakukan oleh tumbuhan pacar air yang di sebelah kiri atas berwarna hitam. Suatu saat bunga itu akan mengering, tadinya basah, akhirnya pecah. Pecahnya itu menunjukkan gerak. Berarti geraknya itu karena kadar airnya mulai berkurang, alias kelembapan. Begitu juga polong-polongan, saya contohkan ini randu ya. Polong-polongan itu juga banyak. Terus kembang merak, kacang atau buncis itu, terus kotak spora. Jadi semakin kelembapannya berkurang alias mengering, maka semakin dia pecah. Pecah itu menunjukkan gerak. Siapa yang menyebabkan? Kadar air ya. Maka disebut dengan higroskopis. Selanjutnya gerak esionom. Berarti identik dengan X. Berarti gerak yang dipengaruhi oleh faktor luar. X itu luar ya. Apa saja? Tropisme, taksis, nasti. Untuk menjelaskan ini singkat saja, antara tropisme dengan nasti itu identik.
Tropisme dinasti yang bergerak sebagian, persamaannya sebagian. Kalau taksis gerak semuanya, jadi satu tubuh. Misalnya kamu pindah dari posisi kelas 9A misalnya menuju ke 9B, kamu pindah, berarti pindah keseluruhan. Tapi kalau tropisme dinasti itu sebagian dari tubuh tumbuhan. Hanya perbedaannya, kalau tropisme itu arahnya itu mengarah datangnya rangsangan, sedangkan nasti tidak terpengaruh rangsangan. Lebih jelasnya kita ikuti slide berikutnya. Gerak tropisme, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Foto, rangsangannya apa? Foto berarti sinar. Hidrotropisme, rangsangannya apa? Hidrotropisme, gerak tumbuhan karena pengaruh air. Tikmo, sentuhan, berarti gerak tumbuhan karena pengaruh sentuhan. Siapa yang menyentuh? Nanti akan saya tunjukkan. Bisa disentuh manusia, bisa misalkan pada puntur malu kamu sentuh, Monika ya. Selanjutnya ada kalanya misalnya apa itu anggrek dan lain-lain. Nanti saya perjelas. Geotropisme, geo bumi, berarti gerak tumbuhan karena gravitasi bumi. Jadi sebagian dari tubuhnya akan mengarah ke bumi. Kemotropisme, kemokimia, misalnya pupuk. Jadi kalau tanaman itu dipupuk, katakanlah sebelah kiri dipupuk, sebelah kanan tidak dipupuk, maka akar akan mengarah ke bagian tanah yang ada pupuknya. Selanjutnya kita perjelas satu persatu. Ini contohnya. Jadi tumbuhan itu tadinya lurus, akhirnya karena ada sinar mengarah ke sinar. Apakah semuanya? Enggak, bagian ujungnya saja. Aliasnya bagian tubuh tumbuhan bergerak menuju sinar, alias fototropisme. Foto itu sinar, nama lainnya heliotropisme ya. Selanjutnya hidro air, kamu lihat di sana. Jadi saya minta kamu fokus 1-2 menit, maka kamu bisa mengartikan dengan bahasamu sendiri. Tidak perlu dihafal, cukup dimengerti. Tanah yang dikasih air, maka akar akan menuju ke sana. Bukan batangnya, bukan daunnya, tapi sebagian. Ingat, tropisme dengan nasti itu sebagian. Kalau taksis itu semuanya bergerak. Itu seperti pada akar pada pinggir sungai itu ya. Begitu juga ditunjukkan perbedaannya ya pada gambar berikutnya. Selanjutnya, tikmo, sentuhan. Nah ini ada kalanya, nah ini sirih, anggrek. Siapa menyentuh batang yang lain? Manusia juga bisa menyentuh, misalnya disentuh oleh manusia pada putri malu misalnya ya, disentuh sebagiannya. Itu berarti tikmo ya, tikmo tropisme. Kalau terlalu secara maksudnya keseluruhan itu namanya seismonasti. Keseluruhan artinya kalau pegangannya lebih keras, sentuhannya lebih keras, itu seismonasti. Geo itu bumi, berarti gerak tumbuhan karena pengaruh bumi. Kamu lihat di sana, akar itu mesti mengarah ke bumi, gak mungkin mengarah ke atas. Nah, berarti karena apa? Karena geo, berarti geotropisme. Kenapa kok positif? Karena mengarah ke rangsangannya. Tapi kalau menjauh dari rangsangannya namanya negatif ya. Geotropisme negatif. Semuanya saja yang bersifat itu arah datangnya itu menuju rangsangan itu bersifat positif. Yang menjauhi rangsangan, contohnya begini. Seandainya ada api atau mungkin ada, nanti saya contohkan pada taksis lebih jelasnya di sana. Kemotropisme itu gerak tumbuhan karena zat kimia, contohnya akar. Sebagian dipupuk, sebagian tidak, maka akan mengarah ke pupuk. Kalau di situ ada air berarti mengarah ke air. Kalau air berarti hidrotropisme. Kalau pupuk mengandung kimia berarti kemotropisme. Selanjutnya gerak taksis, gerak secara keseluruhan alias pindah tempat. Siapa yang menyebabkan? Foto berarti sinar, kemo berarti kimia, atau dalam hal ini pupuk, atau mungkin fotosintesis.
Itu fotosintesis itu prosesnya kan ada bahan kimianya. Fototaksis, contohnya ini agulenem sorry, ini namanya flagellata, ini Euglena. Euglena ini adalah salah satu hewan, juga bisa dikatakan tumbuhan sebenarnya ini ya. Ini flagellata ini mengarah ke datangnya sinar. Karena mengarah berarti itu namanya fototaksis positif. Kalau seandainya ada api, di situ ada bakteri, maka kira-kira bakteri kan menjauh, berarti itu ke api kan sinar, berarti fototaksis negatif. Kalau di situ ada roti misalnya, berarti ada roti, berarti kan gak menjauh, berarti mendekat, berarti itu positif, begitu ya. Kemotaksis berarti karena pindah tempat karena bahan kimia, pupuk ya, bisa karena pupuk, bisa karena ada kandungan itu rangsangan zat kimia pada saat dia terjadi fotosintesis. Nasti ini geraknya dapat dari beberapa. Ingat, gerak sebagian dari tumbuhan tapi tidak terpengaruh oleh datanya rangsangan. Lebih jelasnya ini seismonasti, ternyata beberapa macam. Fotonasti, pengaruh sinar pada saat pagi hari masih kuncup, pagi hari, setelah jam sore, jam 4 sore melcer, masih terjadi ada mataharinya lebih jelas, maka fotonasti. Pada bunga pukul 4 itu bisa melakukan gerak. Tikmonasti, siapa yang menyentuh itu? Pensil oleh manusia sebagian, masih digerakkan, maksudnya disentuh dari mana saja, kanan, kiri, atas, tidak terpengaruh oleh datanya rangsangan. Kalau tropisme kan mengarah, kalau ini disentuh kemana saja tetap mengatupkan daunnya. Niktinasti, malam, nikti, pada saat malam dia akan mekar. Termonasti, karena suhu, ini tumbuhan bunga tulip. Nasti kompleks, berarti beberapa terjadi di sana. Itu pada membuka menutupnya stomata ya. Selanjutnya endonom atau disebut autonom. Endonom, indo berarti gerak tumbuhan karena pengaruh tumbuhan itu sendiri. Karena itu sendiri maka disebut dengan auto itu sendiri ya. Itu anak-anak tambahan dari saya, bisa kalian pahami, kalian mengerti, dan jika ada problem, ada masalah, kalian boleh SMS saya dengan catatan intinya SMS, jangan ngebel, karena nanti kalau HP saya itu tidak jauh dari saya atau ngedrop atau mungkin posisinya tidak dengar dan lain sebagainya, maka lebih baik kamu SMS saja, pasti akan saya bantu. Semoga bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran ini lebih mudah lagi. Terima kasih dan semoga menjadi berkah.